Tuhan. Oke, kalau mau sunat boleh juga. Kami Advent boleh bersunat, nggak dilarang. Nah, Boleh. Tapi ya dulu waktu kau punya suami, istri kau waktu punya suami kau bersunat nggak? enggak bersunat dia. Astaga, boleh Darmi, bersunat, boleh enggak? Nggak enak dong kalau Boleh. begitu, Darmi. Bau. Enak juga kok, enak juga. Makanya jadi dua jadi. Kacau kau, Darmi, Darmi. Apa bedanya, Yok? Nanti kan digesernya kulitnya itu, dibersihkan juga kan, dicuci pakai sabun, bersih dibuat. Aduh, itu kan Kau hanya isap itu, lahirnya itu. Oh, apa Bang Billy? Darmi, kau isap itu. Enggak lah, itu udah melebihi dosis itu kayak gitu ah. Saksi, yaitu Ananias. Ananias itu adalah seorang pengikut Tuhan yang setia. Maka Yesus memilih Ananias agar mendoakan Paulus yang sudah buta matanya karena melihat cahaya itu. Hah? Bohong. Ya itu terserah kalian. Ini tercatat di dalam kitab suci kami. Nah, setelah itu, ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, setelah Ananias mendoakan Paulus, dia lalu diberi dirinya dibaptis. Ada dalilnya kan seperti itu. Sejarahnya ada. Tapi kalian kan hanya mengklaim-klaim Paulus itu tidak ini, Yesus ini tidak ini. Nggak ada dalilnya. Kalian hanya ngomong ngerocos aja, tidak pakai dalil. Kalau Bu Darni tadi semua lengkap ada dalilnya gitu. Silakan. Dalilnya Yohanes 17. Sudah sekarang oke, Bu Darni udah selesai. Kembuan mau menanggapi Lucifer atau Bu Darni? Kembuan, monitor. Kembuan mau menanggapi Bu Darni atau Lucifer? Ini karena ada dua perspektif berbeda ini tentang Bible-nya. Tentang ya, Yesus. Tiga. Iya. Kan si Kambuangnya kan tidak mempercayai Yesus Tuhan. Si Bang Lucifer tidak percaya Paulus. Bu Darni. Tiga sekarang. Saya yang mau saya minta itu kepada Kembuan mau menanggapi Bu Darni atau Lucifer. Kembuan turun ke bawah atau di report ya, terlempar ya. Izin saya menambahkan Bu Darni. Tadi Bu Darni bernarasi bahwa di Kisah Para Rasul bahwa bagaimana orang-orang nabi-nabi palsu itu terdapat dari dia mengaku dari orang Farisi. Saya mengangkat juga Kisah Para Rasul 23 ayat 6, begini bunyinya. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi." Ini perkataan Paulus. Ya, keturunan orang Farisi, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Jadi yang berharap agar ada orang mati yang hidup itu adalah Paulus. Ya, ciri-ciri yang Bu Darni katakan tadi bahwa dia itu adalah nabi palsu, yaitu berasal dari orang Farisi dan dia adalah orang Farisi. Paulus juga mengaku bahwa dia juga orang Farisi. Tolong ditanggapi itu dulu Bu Darni sebelum menuju ke Lucifer. Lanjut. Ya, kan tadi kan sudah saya katakan tadi dalam Farisi itu, ciri-ciri orang Farisi itu tadi kan sudah kita bacakan ada 4. Yang dimaksud dengan Yesus, waspadalah kepada orang-orang Farisi itu, orang Farisi yang Ibu Darni bicarakan tadi. 1, dia hanya menganggap dirinya benar. Sementara Paulus tidak seperti itu, dia malahan mengabar kemana-mana. Sampai di penjara pun dia tetap menulis. Dia selalu mengabarkan Injil itu dengan kasih. Nah, dia tidak pernah bermegah-megah, dia tidak pernah berdoa di depan-depan umum. Dia tidak seperti itu. Ya, jadi maksud Yesus di situ adalah waspada kepada orang-orang Farisi yang kita baca tadi di 4 itu ciri-ciri orang Farisi. Begitu. Jadi kalau kalian teman-teman juga menyangkal bahwasanya Paulus itu adalah palsu, itu sah-sah saja. Itu kan pendapat kalian. Tetapi kami di kekristenan yang memegang Alkitab ini, Bible ini terdiri dari Taurat, Zabur dan Injil, kami percaya bahwasanya Paulus itu adalah sesuai dengan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul mulai dari 1 sampai berapa itu, sampai 16 ya. Nah, itu dia bukunya. Jadi kalau kalian tidak percaya dengan dalil-dalil itu sah-sah saja. Tetapi itulah iman kami di dalam kekristenan di Trinitas. Nah, itu dia.
Oke, saya mau tanggapi ya Bu Darnia. Tadi Bu Darni dengan jelas tegas mengatakan bahwa Paulus yang menjadi orang nabi-nabi palsu itu adalah orang yang mengaku dirinya adalah benar dan tidak bersalah. Benar maksudnya adalah tidak bersalah, tidak ada celah sedikit pun. Baik, kita lihat pengakuan Paulus di Kisah Para Rasul 25 ayat 8. Sebaliknya, Paulus membela dirinya, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Bapa atau terhadap Kaisar. Di sini Paulus mengaku bahwa dia orang benar, tidak bersalah. Terpenuhilah nubuat yang disampaikan oleh Bu Darni. Lanjut. Maksudnya di situ di Kisah Para Rasul 2 ayat 58, Paulus mengaku orang besar itu dihadapkan ke pengadilan. Bukan kita menganggap diri kita benar saja kepada orang-orang lain, bukan seperti itu. Maksud di situ, maksud dikatakan Yesus yang menganggap dirinya saja yang benar, tidak mau mendengarkan orang lain. Kalau di Kisah Para Rasul dia dihadapkan kepada pengadilan. Beda sayang, silakan. Gini, Ibu tadi mengatakan di hadapan orang, ya. Ini Paulus mengaku bahwa dia orang yang tidak bersalah itu di hadapan orang-orang Yahudi, di hadapan hukum Taurat, di hadapan bait Bapa, rumah Bapa, ya. Bahkan di hadapan Kaisar, segala orang di situ dia mengaku bahwa dia orang yang tidak tercelah atau orang yang benar. Jadi jangan Ibu Darni putar-putar balik. Masuk akal. Ya. Ini Paulus loh yang berkata baca dulu Kisah Para Rasul 25 ayat 8. Tadi narasi Bu Darni bahwa yang menjadi nabi-nabi palsu itu mengaku dirinya itu adalah benar. Berarti benar tidak tercelah. Ya, sama bunyinya di Kisah Para Rasul 25 ayat 8. Paulus mengaku. Bu Darni mengatakan di awal bahwa dia itu berasal dari orang Farisi. Paulus juga mengaku dia adalah Farisi. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Jadi udah terpenuhi semua yang Ibu Darni sampaikan, ciri-ciri nabi palsu ada pada Paulus. Dan Paulus juga mengharapkan ada kebangkitan orang mati. Hanya Paulus yang mengharapkan. Kira-kira begitu Bu Darni. Ya, ini sesuai dalil. Di dalam ayat 30 Kisah Para Rasul 9 ayat 30, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, ya, jemaat juga menyaksikannya. Nggak boleh kita klaim-klaim. Ini ada menyaksikan banyak jemaat, ya. Mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Banyak saksi mata. Ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10, di sana di dalam pelayanannya, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi nggak sesuai dengan ciri-ciri orang Farisi yang disebutkan Yesus. Ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayanan Allah, yaitu dalam kemenahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi nggak sesuai dengan ciri-ciri Farisi yang dikatakan Yesus. Ayat 5. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Nggak sesuai dengan orang Farisi yang disebut Tuhan. Berjaga-jagalah kepada orang Farisi itu. Jadi Paulus nggak seperti itu. Ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Itu ya, tidak munafik. Paulus tidak bisa dikatakan kasih yang munafik. Di ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, bukan senjata bom, ya, senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Dia hanya mengatakan dalil kasih, ya. Ayat terakhir, ayat 9, ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun tetap dipercayai. Jadi sesuai yang dikatakan Yesus, waspada kepada nabi penyesat-penyesat itu,
Farisi itu bukan Paulus ya. Jadi kalau kalian menganggap Paulus silahkan. Namanya juga kalian tak beriman kepada Alkitab ini. Izin Bu Darni, itu tadi sudah saya kasih kriteria yang Ibu sampaikan terpenuhi sama Paulus. Ya, itu di Kisah Para Rasul semua dijawab oleh Kisah Para Rasul, dan satu-satunya orang yang mengharapkan kebangkitan orang mati hanya Paulus. Ya, itu dipaksakan agar orang mati bisa hidup. Ya, itu satu. Kedua, ketika Ibu mengatakan bahwa dia tidak munafik, ya, salah satu sifat munafik itu seperti ini, Bu. Ya. Di Kisah Para Rasul 25 dia mengatakan dia adalah orang Farisi. Lalu di 1 Korintus 9 ayat 20 dia mengatakan dia orang Yahudi. Sekarang saya tanyakan kepada Ibu Darni, dia orang Yahudi atau orang Farisi? Bu Darni, monitor. Dia dikatakan orang Yahudi kan? Yang saya katakan di Kisah Para Rasul 23 ya, dia mengatakan dia adalah orang Farisi, si Paulus. Lalu di 1 Korintus 9 ayat 20 Paulus juga mengaku dia adalah orang Yahudi. Mana yang benar? Dia orang Yahudi atau orang Farisi? Itu kemunafikan itu. Iya. Dia dikatakan juga orang Yahudi dan dikatakan juga Farisi. Itu dia. Tapi orang Yahudi yang mana benar, yang benar dan Farisi yang benar. Mana yang benar? Iya, orang Yahudi yang benar dan Farisi yang benar. Bukan Nggak Farisi mungkin yang dua-dua, seperti Bu. dikatakan Bu, Yesus izin, itu. izin. Itu Bu dia, Darni, ya. Bu Darni, izin ya Bu ya, Darni ya. Alasan Paulus di 1 Korintus 9 ayat 20 dia mengatakan orang Yahudi karena supaya dia memenangkan orang Yahudi. Lihat alasannya, supaya memenangkan orang Yahudi. Ketika dia berkumpul kepada orang Yahudi, dibilangnya, saya orang Yahudi. Tetapi ketika dia berkumpul pada orang-orang Farisi, dia mengatakan di Kisah Para Rasul 236, karena itu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Jadi dia ini pelin-pelan munafik. Kalau ada orang Batak, contohnya bangsa Batak di sana, dia katakan aku orang Batak. Nah, ada orang Farisi, dia katakan aku orang Batak, Farisi. Nyampe di kumpulan orang Yahudi dia mengatakan aku orang Yahudi. Itu munafik, Bu. Ya. Dia menyamakan dirinya, itu munafik. Bagaimana Anda bisa membantah hal demikian? Ini dalil dia loh, perkataan dia bukan perkataan saya. Aku ya. Kenapa dia mengatakan kalau jumpa orang Yahudi, jumpa orang Farisi? Kenapa? Kita penginjilan itu harus menyesuaikan diri. Gampang jawabannya kan? Kalau penginjilan itu begitu juga menipu. Paulus, dia untuk penginjilan itu menyesuaikan diri. Gak mungkin dia katakan aku orang Inggris, disabet orang lah dia. Dia harus berbaur kepada orang-orang Batak itu. Berbaur bukan berbohong menipu. Bu Darni, berbaur bukan berbohong. Itu penipu. Itu penipu. Ya. Di firman Tuhan katakan sebenarnya dan sejujurnya apa yang ada di firman Tuhan. Katakan apa identitas dirimu, dari mana kau berasal. Kan dibilang Tuhan kita harus bijak loh, bijak. Bukan bijak, itu penipu. Jangan tolol. Itu masa penipu. Kita mau sok-sokan kita datang ke daerah orang. Bu Darni, ketika kau datang kepada saya, Bu Darni, Paulus itu mantap, itu penipu. Itu adalah serigala berbulu domba, menyamakan dirinya kepada orang yang itu serigala berbulu domba. Tak imani. Wajar kalian mengatakan Bu Darni, kalau kau datang ke daerah saya, kau mengatakan kamu adalah orang Nias, Ibu Darni akan ditombak. Ditanya ditanya keturunan dari mana kau? Kok ngaku-ngaku kau? Nias, kan? Kita kan harus belajar bahasa Nias supaya kita disayangi orang Nias itu, supaya jangan ditombak kita. Itu bahasanya, bukan keturunan. Bukan keturunan. Bu Darni, bukan keturunan. Ya. Itu penipuan. Jadi Ibu melegalkan penipuan di dalam Bible. Bukan melegalkan penipuan, tapi kita itu ular beludak, Bu. Itu menipu, serigala berbulu domba. Kita masuk ke daerah orang. Kalau kita masuk ke daerah orang, kita harus mempelajari bahasa mereka. Bu, itu nggak jujur, Bu. Kalau kau nggak tahu bahasa Karo, kau bisa ditusuk perutmu itu. Betul. Jadi waktu kita ke tanah Karo, Tuhannya jadi siapa, Bu? Jadi siapa? Tuhan Yesus tetap Tuhannya itu di sana. Cuman kita harus belajar berbahasa Karo supaya kita dikasihin mereka. Jadi debate ya. Jadi debate Tuhannya Jehovah.
Sama itu bahasa Bataknya, debata jadinya nanti- bolon nanti- katanya. nanti Tetap kalau ke Bali jadi acuannya sang ida- kepada Allah di surga. Nanti itu tetap kalau- acuannya ke Allah di surga lo Billy. Ya nanti ke Bali jadi sang ide wase. Itu gimana itu? Kok Tuhannya Yang ide rasa dia kemana? Jangan ke berhala, jangan ke Tuhan batu, jangan Tuhan ke kok batu, bisa tetapi Tuhan ke kok Allah bisa yang di surga. Sabar Ya, sabar. Itu Kok bahasa, Tuhan, itu bahasa, ya. bahasa. Ya kok Tuhan bisa sesuai dengan kearifan lokal namanya. Kenapa bisa begitu? Itulah luar biasanya bahasa Allah itu. Kan segala bahasa ini yang membuat ini siapa? Allah kan pencipta langit dan bumi. Sesuai dengan dalil di dalam Yesaya 43 ayat berapa itu ya? Ayat berapa ya? Ayat 12 kali ya. Segala bahasa adalah milik Allah. Nggak apa-apa dong segala bahasa kita pakai nama Allah itu. Yang penting menuju kepada Allah di surga. Bu Bukan Darni, kepada pohon, Bu Darni. kepada patung, kepada batu. Izin Gitu, Bu ya? Darni, ya itu namanya menipu, itu namanya tidak jujur, itu namanya berbohong, itu namanya serigala berbulu domba. Terpenuhi nubuat Yesus, dia masuk di antara tengah-tengahmu menyamar bagaikan serigala berbulu domba. Itu terpenuhi Bu, ya. Seandainya Bu Darni pergi ke daerah Jawa, apakah Bu Darni adalah orang Jawa? Tetap identitas Bu Darni itu Belajar keturunan bahasa dan Jawa, orang-orang kan? Batak. Kan bahasa Jawa kita pelajari kan supaya kita Ini dekat bukan sama mengenai mereka, bahasa, penginjilan. Bu. Ini bukan mengenai bahasa. Jelas dia mengatakan Ya, saya orang. Paulus juga seperti itu. Dia datang ke sana Dia seperti penipu, itu dia Bu. berbaur Dia kepada bukan Yahudi. Bu. Dia datang ke Parisi berbaur dia ke Di orang kisah Parisi para supaya lebih rasul, dekat Bu. dia Di dengan kisah- mereka. Bu Darni, Gitu diam ya. dulu Bu Darni. Di kisah para rasul, dia tidak mengatakan saya berbahasa Yahudi. Saya berbahasa Farisi, tetapi dia mengatakan saya orang Farisi dan saya juga orang Yahudi di kisah para rasul yang lainnya. Itu adalah kemunafikan, ya. Ketika saya berkumpul agar aku dapat dukungan kepada orang Farisi, saya mengaku orang Farisi. Lalu saya Betul, Paman. berkumpul kepada orang Yahudi, lalu untuk mendapat dukungan kepada orang Yahudi, saya mengatakan saya orang Yahudi. Itu bukan jujur, itu bukan bijak, itu munafik, itu berbohong, itu menipu, kebohongan publik, dan menyamar bagaikan serigala berbulu domba sesuai dengan nubuat Yesus. Bahwa dia akan masuk di tengah-tengahmu, dia akan menyamar bagaikan serigala berbulu domba. Itu poinnya, Bu. Ya, Ibu jangan bilang itu adalah bijak. Ya, itu bukan bijak. Sejak kapan Bapak mengajarkan untuk berbohong? Kok ngarang-ngarang aja Ibu ini? Ya. Saya uraikan loh kebohongan Mengarang Ibu. itu teknik dia mengabar Injil, ya, menyampaikan ke seluruh bangsa. Bu. Itu tekniknya. Kami Bu, juga Bu. penginjilan begitu Ya, teknik tekniknya dengan caranya. cara Kita teknik, disuruh tapi- bijak dong. Kita teknik, disuruh tapi- bijak. Yang penting ya. ajaran kita itu bagaimana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bercabul, jangan merampok, jangan apa lagi? Jangan membenci Jangan orang. mabuk. Itu ajaran Jangan Paulus. tua, iya kan Bu? Kasihilah sesama manusia, jangan minum tua, jangan mabuk-mabuk, Izin Bu. jangan izin, Bu mengawini Darni. banyak wanita. Itu Izin, ajaran Bu, Paulus jangan yang makan benar. berdua, jangan Tetapi kalau makan di ajarannya satu. sudahlah dia Izin, Bu bunglon, Darni. tapi Izin, Bu ajarannya Darni. juga tidak benar. Itu baru kita Dari- buang dia. Ngapain Dari kita tadi ikutin? Dari Itu tadi ya. Ibu nggak bisa ngelak karena kebohongan Ibu saya bongkar. Satu poin Kebohongan dulu saya kalian kan bongkar. sengaja Diam untuk dulu. menjadikan Paulus yang kalian imani. Ibu Darni. Aku datang Ibu membela Darni. Paulus rasul kami. Rasul Iya, di dalam iya, Alkitab. terserah. Itu dia. Tapi kita pakai Itu. data. Wajar dong Kita pakai aku data. Terserah, membela itu pakai rasul data. kami gitu Iya. ya. Ibu Kalian mau nggak kalian imani. Ibu- Kalian jelek-jelekkan Ibu- dia. Wow, aku datang dengan kebenaran. Ibu, Gitu. ibu terserah Ibu mau mengimani tai sapi sekalipun sebagai rasul Tuhan, itu urusan Ibu. Tetapi apa yang tertulis di dalam Bible itu tugas kami juga menyampaikan kebenaran. Tugas saya Tugasmu secara itu, pribadi itu tugasmu menyampaikan kebenaran. menerangkan Al-Quranmu, Satu, bukan tugasmu dua, membaca Alkitabmu. diam dulu, Mana? diam dulu. Nggak ada itu. Ibu, diam dulu, Kalau di segala hukum, kalian itu di penjara. Menyampaikan Nggak kebenaran boleh itu kalian adalah suka-suka hati kalian tugas membahas setiap Alkitab manusia. orang. Nggak bisa. Ibu Gimana? Darni, Contoh diam aku dulu. membahas Diam dulu. Alquranmu. Aduh. Kalau nggak kalian penjarakan diam aku, dulu. kalian geruduk Ibu, aku. diam dulu Ibu Kalian geruduk. Darni. Begitu Diam juga dulu, kau, Ibu Darni. nggak ada naramu penyembah untuk berhala, membahas diam dulu. Alkitabku. Penyembah berhala, diam dulu. Diam dulu. Kau yang penyembah berhala. Penyembah berhala, diam dulu. Ya. Yang Penyembah berhala, diam menjelek-jelekan dulu. Paulus dari tadi kan bukan Islam, Bu Darni. Itu kan Membela Darni Paulus. sendiri. Aku menyembah Allah yang ngomong hidup kekal. sendiri. Bukan Gimana? menyembah batu aku.
Apa kau ini berhala? Kau Nggak bilang, ada yang menyembah batu, nggak ada. Rabi Ya. saya. aku nggak ada menyembah batu. Dengerin ya. Iya, Lihat Katanya di dia aku menyembah menyembah manusia. berhala, Di menyembah video berhala saya. itu menyembah batu. Ya. Aku Lihat bukan di penyembah video. batu. Ya. Lihat di video saya. Salah Rabi kau. saya. Yang kusembah Allah yang hidup kekal Ya. di surga. Ya, udah Nggak diam, ada Salah Islam kau. menyembah batu. Cema. Nggak ada diam Islam, ibu, nggak ada diam Islam dulu, menyembah batu. mulut ibu Darni, Ya. diam dulu. Yang Jangan Islam ngocos. menyembah batu. Aku Nggak ada yang Islam menyembah menyembah batu. batu. Kan katanya tadi menyembah berhala. Diam Menyembah dulu. berhala itu menyembah batu. Membungkuk Penyembah kepada batu manusia itu. juga Aku adalah bukan pagan. membungkuk ke Nggak batu. ada Islam Aku menyembah membungkuk batu. kepada Allah di Gimana? surga. Diam dulu, Itu. diam dulu, Bu Darni. Bukan ku Diam bilang dulu, kalian, diam. nggak ada segi. Aku tak dulu, mau diam. menyebut nama agama orang lain. Bu Darni, diam dulu, Bu Darni, ya. Saya mau jelaskan. Tadi Anda mengatakan itu adalah teknik, itu adalah teknik untuk menyampaikan firman Tuhan. Anda menyampaikan seperti itu. Itu adalah teknik. Oke. Ketika ibu membangun sebuah gereja, ya, tetapi hasil uangnya hasil menipu, apakah itu adalah teknik juga? Bukan hasil dari Teknik. kejujuran. Menipu berbeda menipu. Pakai Ketika otakmu Anda, di situ. Kenapa? oke, Bu Darni, Beda saya uji. menipu, beda dengan kita penginjil Bu Darni, dengan saya dengan Oke, uji. gimana ya? Dengan bijak. oke. Gini, Gitu. gini. Kita lihat buktikan penipuannya gimana, kita lihat buktikan. Di Ya. dalam Taurat soal perpuluhan sudah jelas. Yang boleh menerima perpuluhan siapa? Anak-anak yatim dan para janda, orang Lewi dan orang asing. Itu saja yang berhak atas perpuluhan. Nah, teknik penipuan di mana di dalam gereja? Dialihkan hak anak yatim diambil jadi milik siapa, guys? Jadi milik bapak, jadi milik pendeta-pendeta dan geroni-geroninya Betul. termasuk. Nah, Itu teknik salah penipuan. pembeli. Salah Teknik penipuan pembeli. itu. No, itu teknik penipuan. Aku tahu perpuluhan di gereja masih Advent hari ke-7. Nggak ada pendeta kami megang duit Iya, kami. itu. Jangan bohong, Aku saya pendeta Advent, sekarang om saya pendeta mengontrol di Advent. gereja Advent di Pancur Om Batu. saya pendeta Nggak pernah pendeta Advent megang hidup dari uang. Nggak perpuluhan. pernah, salah Nggak kalian. bisa begitu. Oh, nggak ada pendeta kami megang uang. Mereka Oh, hanya digaji dari pendeta daerah. Advent itu, Oh, ya. Kami bendahara Pendeta kami itu hak pendeta. hidup dari perpuluhan. Salah. Nggak boleh. Nggak boleh Salah perpuluhan kalian itu itu. berhak. Jadi Kalau maksudmu, dibilang teknik penipuan, jadi saya maksudmu setuju. dibuat Teknik organisasi penipuan. nggak pakai duit, pakai congor. Pakai Teknik bulu penipuan, ketiak. itu teknik Bisa penipuan berjalan kalian. pakai bulu ketiak. Billy, Bu Darni, bisa Bu kau Darni. jalan ke Bu Darni, ke Bu sinagog Darni. pakai bulu ketiak? Bisa? Nggak pakai bensin? Pakai Darni, bensin ya, kau pakai itu bayar duit. pakai apa? Satu-satu. Pakai Yang uang kerja atau lah pakai pakai bulu duit. ketiakmu? Bukannya mengemis-ngemis kepada jemaat. Siapa bilang Jangan mengemis? mengemis Enggak. kepada Aku jemaat. ikhlas kok ngasih buktinya aku bukannya tumpur aku kasih Ya, perpuluhan. karena kau udah Nggak hancur kedoktrin. aku. Apa? Kau udah ke doktrin. Karena aku percaya kepada Tuhan itu, Tuhan yang Maha Kuasa, mampu memberkati ingat ya, aku. kau kemarin Aku bilang menolong kau pun dapat imam-imam mewakili kau dalam bilang gereja kemarin itu. kau dapat bagian perpuluhan. Ingat kau bilang kan kemarin kau dapat Gak ada bagian aku dapat perpuluhan. bagian, lucu kau Billy. Nah, Penipu itu kau. kemarin kau bilang kau dapat bagian perpuluhan. Jangan kau Maksudnya bohong. bagian aku ikut memberi perpuluhan di gereja. Aku orangnya. Ikut aku memberi, ngambil bagian itu maksudnya ikut memberi mengembalikan perpuluhan. Enggak, Yang Bali. megang Mau perpuluhan tidak di mau, gereja perpuluhan kami itu tidak boleh nggak diberikan pernah. kepada gereja, Dengar nggak kau, boleh. Billy. Perpuluhan Billy, tidak ada pendeta kami diberikan nggak kepada pernah gereja, itu teknik menyentuh uang, penipuan nggak yang tadi pernah. dibilang oleh Bang Men tadi. Perpuluhan yang model sekarang itu jenis modifikasi Jadi penipuan maksudmu terhadap Billy, Torah. kau datang ke gereja menginjil bisa pakai Ngapain ketiakmu gua ke itu, gereja? bulu Minta-minta ketiakmu amat gua ke bisa. gereja, lu ada-ada Kan pakai aja lu bensin suruh ke kan? gereja, lu. Kalau pakai bensin, jadi pendeta-pendeta itu mengabar menginjil bisa pakai congor. Assalamualaikum, Bisa sampai dia Assalamualaikum buat yang muslim. 2 kilometer nanti Waalaikumsalam. rumah orang mau Jadi dilawatnya. teman-teman, Apa jelas bisa dia jalan ke sana kalau nggak pakai duit? Penipuan yang awal diciptakan gimana oleh kau? Paulus. Jangan diam Ini penipuan. adalah Dari, yang diam dulu, diam oleh dulu. Kristen. Pak, Perpuluhan Bang Billy, adalah Bang Billy. anak yatim diambil oleh gereja. Bang Billy, izin Bang Billy, tenang dulu. Bu Darni tenang dulu ya. Saya mau tanya kepada Bang Billy. Bang Billy, ketika saya, ini identitas saya orang Nias, ketika saya pergi ke Medan, saya mengaku orang Batak, lalu ke Jawa saya orang Jawa, itu munafik atau tidak? Munafik lah. Oke. Pak Datuk, saya mau tanya. Ketika saya, identitas saya sebagai orang Nias, saya pergi ke Riau mengaku orang Melayu, lalu saya pergi ke Aceh, saya mengaku orang Aceh, apakah itu adalah munafik, kebohongan atau tidak? Munafik. Itu terpenuhi Bu Darni. Kisah para Rasul 23, Paulus mengaku dia itu adalah orang Farisi. Korintus, dia mengaku dia orang Yahudi. Terpenuhi seperti yang Ibu bilang, ciri-ciri nabi palsu, rasul palsu, pengajaran palsu. Berarti Paulus juga adalah orang nabi palsu, rasul palsu, pengajar palsu.
Jadi jangan ditiadakan. Oke, saya bongkar satu lagi. Tadi pembahasan dari awal saya simpan. Ini untuk pelajaran juga dibawa. Tadi Bu Darni mengatakan, ya hanya di agama yang sebelah yang menyatakan dijanjikan 72 bidadari. Izin saya besarkan. Di Bible Assalamualaikum, dijanjikan. shalom untuk semuanya. Ya. Oke, Ya, kesempatan yang ikut. saya bantah Halo. semua ya. Ya, izin. Kalian turunkan dia satu iman dengan aku, kok kalian turunkan dia. Bentar dulu Bu Darni, bentar dulu. Dia sama Darni. dengan aku, Nah. sama-sama adven kami itu. Takut kalian sama dia. Oh iya, dinaikkan dia Ini bentar lagi Bu tiga Darni, sudah. sabar Naikkan ya. dia. Kristennya sudah 3 ini. dengar. Ini Kristen 3 ini. Bang, ini Bang kan Arif, kosong aku ini, udah, permintaan ini kan follower aku udah kosong. berapa ya? Bang Arif, follower aku udah berapa? Udah bisa open cam belum? Masa kalian turunkan bang pengikut dia itu sama-sama dengan aku adven itu. Naikkan dia. Ya sebentar, Bang Billy ini sudah sekitar kurang 50-an ya teman-teman ya. Tolong di follow. 21 lagi. 21 lagi. 21 orang lagi. Iya, tolong di follow teman-teman ya Bang Billy, biar bisa buka data ini Bang Billy dari Yahudi ini. 21 lagi. Cuman Oke, saya- punya akun baru ini. Saya sebelum Udah saya beli. Udah beli. ya, turun dulu Bang Willy. Turun Baru dulu naik lagi. beli. Ya. Turun dulu Bang Beli. Nah, sebentar Ya, saya begitu. ingin tampilkan data tadi tuduhan Bu Turun dulu Darni Bang Beli. saya sih. Bang Beli turun dulu. Udah. Oke, saya mau membantah tuduhan Bu Darni yang menyatakan bahwa di agama sebelah hanya dijanjikan 72 bidadari surga mereka. Oke, saya mau menjawab, ada di dalam Bible Yesus sendiri berkata, "Kujanjikan 100 istri." Lebih banyak, 100. Oke, mana datanya? Ini datanya. Namanya Matius 19:29. Kalian nggak Beginilah. mengerti. Diam dulu, ayat diam dulu itu. mulutmu. Itu Diam hebatnya. diam dulu. Tuduhanmu saya bantah pakai datamu. Diam. Ini Yesus berkata, dan setiap orang yang karena namamu meninggalkan rumahnya saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di sini dihapuskan kata istri atau bini atau wife. Mari kita lihat ke bahasa Inggris. Ini bahasa Inggrisnya. Ya. And ini ya, wife, ada kata wife. Ini kata wife. Nah, ke bahasa kunonya, rupanya ada bahasa kunonya yang menyatakan bahwa dijanjikan 100 istri. Mana itu bahasa kuno? Ini dia, tahun 1938. Ya. 1900 ya. 1638. Di sini dia mengatakan seperti ini. Dan kugantikan ada kata apa di situ? Ini bini. Kata bini. Ya, dihapuskan sama mereka. Berarti Yesus juga menjanjikan kepada seluruh pengikutnya 100 istri digantikan. Lebih parah yang 72 bidadari. Ya, beginilah kebohongan Bu Darni, tidak jujur dengan firman Tuhan. Ya. Ini dia bini. Ibu bini. Ibu dengan istri beda. Tetapi dihapuskan kata bini di terjemahan baru, dihapuskan kata istri, hanya ibu yang ditampilkan. Ya, jadi itu suatu kebohongan. Ya, sama dengan Paulus, mengaku dia orang Yahudi, mengaku dia orang Farisi. Dia tidak konsisten. Kira-kira begitu, saya undur diri, bisa dilanjutkan nanti host sama Pak Datu dengan Aku jawab. Bang Billy. Lanjut. Jangan dulu pergi. Maksudnya 100 saudara-saudara, 100 ini dengar ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, dia akan mendapatkan saudara laki-laki 100, mendapatkan saudara perempuan 100, bapaknya 100, ibunya 100, anak-anak dan ladangnya 100 kali lipat. Maksudnya di situ. Istri akan mana terdapat- Bu Darni? Nggak Bu ada Darni. dibilang montok di situ, nggak ada mendapat Bu istri Darni, yang Bu Darni, montok. istri. Ada istri di situ. toh. Istri. Nggak ada istri yang montok. Kalau istri yang ini, montok ini, berarti ini. mau dipegang-pegangi, digauli. Ini, Kalau ini. di kekristenan nggak seperti itu. Ini. Maksudnya 100 istri Ini. dilayani Coba, di dibuka, sana. dibuka. Saudara Saya kita kasih nanti lagi. di sana. Saya kasih. 100 kali lipat maksudnya Saya itu. kasih. Nggak ada dibilang yang Dan montok-montok di setiap kekristenan. rumah, diam dulu Darni. Ini baca ini istri-istri. Dan setiap rumah kakak, dara, bapak, ibu, bini
Bini, habis ibu bini, anak kandung Ya, atau benteng walaupun istri 100 di situ, kali lipat. nggak ada dibilang untuk bersenggama di sana. Hanya itu untuk kan suami istri. melayani, melayani. Orang kalau nikah aja suami istri mau ngapain kalau Ngapain? Di surga nggak ada seperti itu. Di surga nggak ada seperti itu. Aduh. Di surga kekristenan itu diubah manusia itu seperti malaikat. Dami, waktu kau nikah sama suami kau ikut nggak? Dami, Itu Iyalah. kan di bumi, itu kan di bumi. Waduh. Itu Iyalah. kan di bumi. Aduh, di Amsal itu, Amsal Bang Dato, di Amsal. Itu di bumi loh. Kalau di bumi iya karena masih ada Budarni, nafsu itu. Budarni, gini ya Budarni. Bidadari belum tentu dikatakan untuk namanya berhubungan badan karena bidadari. Bukan Tapi ikatan dibilang di resmi. situ kan bidadari. berpayudara. Diam kontak. diam dulu. Kalau namanya bini atau istri wajib berhubungan badan. Istri wajib berhubungan badan. Bini wajib berhubungan badan. Kok ibu ngarang-ngarang? Iya, ada Beda bini dengan situ. bidadari. Ada bini situ. Gua gak berhubungan badan, bini. kalau gini, kalau di surga Mereka hapus. kalau di surga itu tidak seperti di bumi, ngapain ada status suami istri? Kalau di Bini. Yahudi kayak mana surga Yahudi? Ayo terangkan Tak dulu. dulu, kau jangan lari-lari dulu ke Yahudi. Ayo, terangkan dulu di surga Yahudi, Kan tadi coba. ayatnya dikatakan bini atau kalau kau bilang di surga tadi tidak ada hubungan intim. Nah, berarti kenapa tulis ada tertulis suami istri nanti di surga? Ya kan? Ya diberikan ada suami, ada bini. berlipat-lipat. Diberikan 100 kali lipat. Nah, itu. Iya, Maksudnya bini buat kebaikan, apa? kebaikan Bini itu buat 100 apa? kali lipat nanti di surga itu. Tapi nggak ada gitu loh. Oh, jadi kalau sama bini gak boleh. Oh, gak boleh. Enggak di surga enggak Aduh, seperti itu mampus nanti. dah. Nanti di Jerusalem baru gitu. Iya, Tuhan kalau yang gitu, buat. gini Itu Pak terserah Darmin, Tuhan. kalau gitu statusnya jangan bini. Jangan bini. Lagian Jangan kan ada bini. di situ dalilnya dikatakan di dalam Matius itu manusia akan diubah seperti malaikat. Mana ada Enggak, seperti malaikat memikirkan gini. nafsu di Bu, situ. kata bidadari itu ada di heaven atau surga. Di surga jelas seperti yang ibu bilang tadi tidak ada namanya pesta seks, nggak ada seks karena kenikmatan rohani yang ada di sana itu menurut Bible. Betul. Ya, oke. Disebutkan di sana adalah bidadari. Berarti bukan istri. Kalau namanya istri itu yang melalui dari dunia, apa kenikmatan nafsu. Namanya istri wajib berhubungan seks. Namanya bini wajib berhubungan seks. Buat apa dia menikah? Istri Buat yang apa dia 100 punya itu, istri? tapi kan seperti malaikat dibuat, ngeles lagi, diubahkan menipu seperti lagi. malaikat. Pertama tadi Anda mengatakan Oke, tidak ada aku oke. datanya Kalaupun di ada di dalam situ Bible. dan Ada saya ini ya. istri, Ini keren nih, tapi kan ini diubah keren nih. seperti malaikat istri-istri Ya, berarti itu. nanti- Berarti nggak bernafsu dia di Ya, sana. Lanjut. Ini persamaan antara bidadari dengan malaikat ya. Nah, kalau dikatakan akan nanti wanita itu seperti malaikat kita diubahkan, berarti seperti bidadari karena bidadari itu sempurna seperti malaikat. Yang Begitu, jelas Darmi. di surga Kristen nggak ada seperti itu. Lah, kok ada kalian status- juga nggak ada, Itu barusan ya udah. istri. Itu Kok ada status istri ada status dijanjikan. istri, ada status istri. Iya, kok. tapi istri-istri itu diubah seperti malaikat. Bohong. Iya, bohong, bener bang, bohong. bener Sih? bang. Istri itu dirubah menjadi statusnya malaikat, artinya Iya. bidadari itu. Malaikat. Jadi nggak ada di Yang sana nanti tertulis di situ, bercabul-cabul nggak ada. Budarni. Kan kudus di situ Allah kita, masa kita bercabul-cabul. Budarni, yang Kok tertulis di situ cabul istri hubungan- atau bidadari? Gini, bang, siapa yang bilang hubungan seks itu cabul? Otakmu aja yang cabul. Orang gila kau. Tak mencabul. Mana ada hubungan seks itu kalau suami istri tidak cabul? Yang suami istri itu Masa berhubungan hubungan itu kan suami di istri bumi dengan loh. istri kita sendiri? Di bumi iya suci karena itu sudah dikeluarkan. Aduh. Tapi kalau di surga nggak ada ini seperti karena udah lama itu. nggak ngesek ini Darmi ini. Iya, iya. Di surga Bahkan, Kristen jadi gini, manusia. yang kita sendiri pun ada perkawinan anak domba. Bukan beda itu. Itu lagi sesat lagi kalian kan. Domba Perkawinan kawin. anak domba. Kawin domba. Kenapa perkawinan diambil? Kenapa mereka harus perkawinan? Ah, udah ya, diam ya. Dia yang bapak Aduh, loh, sayang. Begini loh, perkawinan anak domba itu Gini, Budarni, jangan lari kemana-mana dulu. Sayang tuh Sedikit dipanggil lagi. Datu sayang tuh. Dirayu kau Datu. kan aku Izin Bang Billy, izin dulu. Budarni, saya turaikan di dalam kitab Bible-mu itu tidak dituliskan bidadari. Konotasi bidadari dengan Meluncur. istri itu beda. Meluncur. Diam dulu. Ya,
Kenapa saya katakan seperti itu? Namanya istri udah pasti ada hubungan badan seks. Namanya bidadari belum tentu karena belum ada pernikahan. Ya, belum halal. Nah, betul Ya, betul. kata di sana bini istri itu adalah seks. 100 kali seks, tiap perempuan ada seks di dalamnya. Yang dijanjikan 100 kali wanita untuk seks. Wow. Kenapa ibu tidak jujur-jujur? Itu tulisannya bini, wife, Betul, istri. betul. Berarti Darmi, lu nanti ya kalau misalnya di surga lu udah nggak seperti di bumi lagi sekarang kesepian. Nanti lu di surga lu 100 kali tuh Darmi. Tenang aja kau. Ya, taruhlah Nah. 100 kali sesuai dengan data bahasa aslinya kalian bilang. Tapi kan manusia itu nanti diubah seperti malaikat. Malaikat emangnya seperti itu? Kan enggak. Oh jadi kalau sama bini di surga nggak boleh wik. Bini itu nanti diubah seperti malaikat. Mampus lah. Ngapain punya bini kalau cuma nggak boleh wik di surga? Nah itu makanya begitulah surga Kristen. Emang kau pikir Kan kita hubungan menghadap suami Allah, istri loh. dengan Kita istri menghadap- kita tuh zina. Itu Pak najis. Datuk, Oh Pak Datuk, mampus ini. di surga kita kan menghadap Allah. Masa kita di sana seperti Enggak, itu? ini harus dirubah cara berpikir kamu Darmi gini. Ada Enggak apa dong. dengan seks? Ada salah apa dengan seks jika itu halal? Ada apa dengan Itu kan di bumi itu. Ya, di surga emang itu. kenapa dengan seks itu kan kalau dilakukan secara halal tidak berzina itu malah Seks perintah- itu kan hubungan daging. Itu Ya, hubungan terus daging. kenapa? Di surga itu nggak ada seperti itu. Di surga itu Oh berarti sudah di diubah surga seperti malaikat. surganya Oten itu nggak ada daging. Tapi di Hezkiel 37, Bang Billy coba baca Bang Billy. Di Hezkiel 37 ternyata tuh yang dibangkitkan itu dengan dagingnya Bang Billy, bukan dengan rohnya aja. Luang Yesus juga minum anggur kok Oh, nanti. nanti juga di perjanjian baru ada kebangkitan itu kebangkitan daging dan juga roh. Iya. Gua kita daging dan Iya. roh. Betul itu betul. Iya. Kebangkitan. Di Hezkiel 37 itu satu frasa itu satu perikop itu. Jadi gimana Darmi nih? Jadi kalau nanti kan kamu udah bilang iya betul itu dibangkitkan daging dan rohnya, dibangkitkan ya. Tapi daging dan roh kita itu sudah tubuh kemuliaan. Waduh. Di situ nggak ada Enggak, lagi. enggak, gini, ada gini, lagi. Darmi. Jamin, Nggak ada jamin. lagi keinginan daging di situ. Sabar Darmi. Apa fungsinya titit dengan memek? Apa fungsinya? Fungsinya itu kita untuk melengkapi ciptaannya saja. Bang Billy, berarti di Buktinya surga malaikat- Joten malaikat nggak itu, ada apa lagi fungsinya kelamin malaikat wanita. Bang Billy, berarti di surga Joten nggak ada lagi kelamin wanita dan nggak ada lagi kelamin pria. Polos semuanya di bawahnya. Adanya Polos. kelamin itu tapi tidak difungsikan Oh, sebagai difungsikan, sebagai impoten. apa gimana? Nggak ada Impoten. lagi keinginan nafsu Waduh. dunia di sana, nafsu daging. Nggak Berarti lagi. Tuhan menciptakan percuma dong. Nanti setelah Gimana? dibuat Jerusalem baru, kita kan 1000 tahun Aduh, nanti di surga aduh, itu. mampus lah Nanti ini. Jerusalem baru di bumi ini baru di situ kali 1000 itu tahun dipakai. ngapain 1000 tahun? Aduh, Ya, bersama dengan sekali, Allah di Darmi. surga 1000 tahun. Nanti di sana 1000 tahun, di sana nggak ada nafsu-nafsu. Nanti Siapa bilang setelah nggak ada nafsu? diturunkan, dengar, Bukan nafsu, setelah Darmi, diturunkan di astaga. Jerusalem baru, di situ baru kali ada itu seperti itu. Gini Darmi, namanya Tuhan menciptakan manusia itu dari zaman Adam. Dia bilang apa? Beranak cucu engkau dan penuhilah bumi. Itu sebelum jatuh dalam dosa. Bagaimana cara beranak cucu membuat anak? Makanya Tuhan bikin tadi apa? Kelamin. Itu di bumi itu. Lah emang nanti kita kemana Darmi? Ada istilah nanti langit yang baru dan bumi yang baru. Ada. Iya, langit yang di baru. dalam Wahyu 21. Iya, berarti di bumi atau di langit? Kalau langit Jerusalem baru itu di bumi ini nanti. Ya Jerusalem udah. baru. Ya udah. Nah, kan bingung Kalau yang sendiri. di surga itu, Bingung sendiri. yang 1000 tahun Ya. itu di sana nanti nggak ada nafsu-nafsu gitu. Kita seperti malaikat Wah, dulu di sana nggak di surga. nggak ada apa dengan nafsu, nggak ada salah kok dengan nafsu kalau itu Masa dengan kita suami berhubungan istri yang badan halal. bersentuhan di surga, ada di sana Bapak kita Waduh. pencipta. Salahnya di mana? Coba Dan tunjukin para kepada saya nabi, bahwa para Ya, nabi yang tunjukin. mulia dan penginjil-penginjil yang rohaniawan. Iya, iya. Masa di sana kita seperti itu ngewek-ngewek? Gimana sih kalian? saya beda. Ngesek-ngesek. Apa salahnya dengan suami kita dengan istri Apa kita? salahnya? Di mana? Nanti sabar dulu. Ditahan Salahnya nafsu itu. di Makanya mana? nanti diciptakan kita nanti Berarti seperti malaikat. percuma dong Diubah Tuhan seperti menciptakan malaikat di dengar surga. dulu. Percuma dong Tuhan menciptakan kelamin jantan, kelamin betina. Kalau gunanya nggak ada.
Kau pikir Tuhan menciptakan kelamin jantan kelamin betina buat apa? Buat pajangan, buat cantengan. Kalau dia berhubungan suami istri dengan istrinya sendiri dengan suami istri, salahnya di mana? Inilah kalian ini. Itulah yang harus diluruskan cara Iya, berpikirnya kalian Darmi. ini agama katanya agama kita agama selangkangan. Bang Billy, Bang Datu, ini Ya. ayatnya Matius 22 ayat 30. Itu hari kebangkitan. Dalam Alkitab, manusia Waktu akan hidup seperti kebangkitan. malaikat di surga setelah kebangkitan dari kematian. Itulah yang 1000 tahun di surga. Kalau begitu buat apa perkawinan anak domba? Oke, gini Pak Datu. Kalau perkawinan anak gini. domba. Setelah 1000 tahun disuruh di langit, terus kemana habis itu 1000 tahun? Ya. Diturunkan, tempat kita nanti bukannya di surga, nanti Ah. diturunkanlah di dunia baru. Di dunia. Berarti ada kelaminnya nggak ntar? Di situ nanti baru ngewek-ngewek. Waduh, mampus loh. Mampus loh. Di situ baru ngewek-ngewek karena sudah dibeli. Atau Darmi nih. Kacau ini. Kacau ini. Coba tanya, Udah. coba tanya Intinya yang lain. Datu Coba dia udah tanya mengakui. Kristen yang Dia lain. udah mengakui. Makanya Ujung-ujungnya- naikkan dulu Pak pengikut tadi Nggak, supaya berarti diterangkan. dia udah mengakui Datu bahwa ujungnya tetap wik-wik. Iya, ujungnya tetap Nanti quick. quick setelah di bumi, dunia baru, Iya, Jerusalem betul baru. kau. Ya maksudnya. udah ujungnya kan di itu. Jerusalem Ah, baru. tadi Namanya muter-muter juga kau. Kalau di surga belum, yang di dan- surga yang 1000 tahun kita bersama Allah tidak seperti Nggak itu, seperti ada malaikat. namanya juga surga. Apa itu surga? Kenikmatan yang di luar nalar manusia. Apa tuh? Makan, minum, nafsu semuanya nafsunya. Contoh ya, berhubungan badan dengan istri. Itu wajar karena manusia itu diberikan syahwat. Wajar dengan cara apa? Dengan istrinya. Lo kok malah pula buat Bukan, buat kan bukti sesuai kok. dalil. Sesuai dalil loh Bapak aduh, Datuk. aduh. Kalau di Iya. dalam kekristenan nanti Jadi di surga uraiannya itu- gimana? Darmi, uraiannya gimana? Setelah 1000 tahun gini di ya. langit, Oke. ya, Gini habis ya. itu turun ke bumi, wik-wik lagi. Diturunkan ke bumi, maka disitulah nanti kita baru berfungsi lah itu karena sudah di bumi, Jerusalem baru. Nanti di sanalah kita nanti ada yang bertanam, ada yang tapi di sana nggak ada lagi kesukaran. Oh, ada yang jual, ini anak buah luga ini. Ada yang jual Rolls Royce ini. Kan dari Jerusalem baru itu bukan di surga anak loh. buah. Ya udah. Tadi kan Itu dari Jerusalem baru, si luga tadi. kota yang baru. Nah. Kan gitu kan Enggak, Bang. oke ya. Jadi kita udah setuju ya, Darmi, bahwasanya ujung-ujungnya tetap fungsi alat vital itu akan berfungsi di bumi yang baru nanti, nanti gitu kan? iya di dunia yang baru. Iya, Ya. udah. Iya dong. Selesai, Kalau di iya. surga dibuat dulu kita seperti malaikat. Di sana kita dulu bersenang-senang menikmati surga. Nah, kan kita bersama dengan para nabi, bersama dengan Allah, bersama Nggak dengan boleh, yang- penginjil-penginjil. Kudus Yang dong di tidak sana. sunat tidak boleh masuk ke surga. Nggak boleh masuk surga yang nggak sunat. Nggak boleh. Nggak boleh. Di Nggak mana boleh. ada dalilnya yang tidak bersunat tidak boleh di surga? ISK 44 nomor 9. Siapa yang tidak dipotong kulitnya, tidak dipotong kulit ketannya, janganlah masuk dalam jemaah kudusku, kata Tuhan. Dalam jemaat, ada di bumi bukan di surga. Sedangkan di ada bumi juga. aja nggak boleh, apalagi di surga. Sunat. Betul, Ada lagi Datu. dalilnya. Betul. Sedangkan di bumi saja nggak boleh, apalagi di surga. Baca lagi dalil yang lain, jangan hanya itu. Dengarkan dulu. Sunat, Orang sunat, yang sunat. tidak Sunat. dipotong kulit ketannya haruslah dilenyapkan. Oke. Oh, iya. Betul, sunat, iya. sunat. Orang yang tidak dipotong Sunat kulit ya, ketannya. kalau di dalam imamat itu sunatlah kulit katan hatimu dari bentuk kejahatan. Baru sunat, engkau datang ke bait dengar, Allah. dengar. Itu katanya. Barang siapa yang tidak dipotong kulit ketannya Ada, harus sunat. dilenyapkan. Betul salah? Dengar, salah itu. Betul Pak Beli? Dengar. Sunatlah Betul. hatimu dan Betul. janganlah lagi kamu tegar tegur. Yes, Ulangan ki- 10 ayat 16. Kejadian baca 17. ulangan 10 ayat 16, jangan ayat itu aja. Kejadian 17. Apa itu Dengar sunat? dulu. Sunat tadi apa? Sunat Yeremia hati. 4 ayat 4. Dengar dulu, Sunatlah dengar dulu. dirimu Dengar bagi dulu. Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Kulit katan Kalau sunat hati itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan sombong. Itu yang disebut sunat hati. kenapa Patuh terhadap dengar dulu. Apa itu? Apa itu sunat hati? Merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Ya, Ini mereka maksudnya jadi loh, dengar dulu Bang jawab Billy, ya. Bang Billy di Imamat 22 ayat 1 sampai 33. Jangan jika kau seorang minta, itu jangan kau kudusnya minta, kebaktian. jangan kau minta sama Bang Billy. Bang Billy dalam Jika Yesaya seorang dalam 49. keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, jangan masuk Orang kebaktian. yang Itu tidak maksudnya. dipotong kulitnya jangan masuk dalam jemaat kudusku, kata Tuhan. Sekarang kutanya, dia bersunat tapi ngepom, dia memotong, melacur. Bisa Sedangkan masuk itu bisa masuk Tuhan apa? kebaktian. Perintah Itu Tuhan bisa apa? masuk kebaktian. Dia dipotong kuluknya, disunat Tuhan dia. apa? Jadi gereja dengan kejang-kejang. Gereja itu bukan Dan tempat jawab dulu. kudus. Sekarang kutanya, dia kalau disunat, udah, tapi dia banyak melacur, dia banyak mengawini Kenapa? banyak Kenapa? wanita. Kenapa? Dia mengawini anak-anak kecil. Emang boleh itu semua masuk. itu? Tapi dia Emang bersunat. semua Boleh itu. Ya. Boleh itu bersunat. Kapan kamu melihat dia berzina dan Kapan melacur? lihat? Kapan? Ya sekarang itu dikatakan di dalam Imamat 22 ayat 1 sampai 11. Jika seorang dalam keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, jangan masuk kebaktian. Itu yang Yang tidak dikatakan. kudus itu apa? Yang nggak disunat. Yang tidak kudus itu meninggalkan Yang segala tidak kejahatan. Sunat. Itu Yang kalian tidak kan hanya secara dipotong kulit lahiriah aja yang katanya. kalian pelajari, secara rohaninya nggak kalian pelajari. Nah, itu. Dengar dulu. Itulah maksudnya Yang Paulus. Kejadian 17 ayat 14. Barang siapa yang tidak dipotong kulit ketatnya harus dilenyapkan. Yeskel 44 nomor 9. Barang siapa yang tidak dipotong kulit ketatnya janganlah masuk ke dalam jemaat kudusku. Konsisten satu Konsisten dengan yang Tuhan lain. itu penyelamat itu. Nggak ada Tuhan penyelamat itu minta habis itu. Oh, orang yang nggak disunat boleh masuk. Konsisten Tuhan itu. Enggak, tapi sih ya. Tapi sebenarnya Darmi kalau boleh jujur ya, kira-kira nanti di kerajaan surga itu atau setelah langit yang bumi yang baru itu orang tuh akan tetap bersunat atau tidak atau enggak sunat, karena ini kan melakukan perintah Tuhan soal sunat itu. Menurut kamu yang baik disunat atau tidak disunat, Darmi? Kalau menurutku itu hatimu yang disunat, bukan burungmu itu aja disunat. Hatimu Ya, kan disunat. ada dua yang harus disunat Jadi ya. ngapain burungmu disunat, tapi kau berbuat zina, berbuat cabul, semua kejahatan kau lakukan, Ya, merampok, kenapa membegal. kau ponis Ini orang? artinya, Gini. makanya Kenapa dibilang orang? Paulus, sunatlah kulit katan hatimu Gini, dari segala kenapa, bentuk ya. kejahatan. Kenapa Itu yang Tuhan penting. bilang ya? Kenapa Tuhan bilang harus dua sunat itu, sunat fisik dan sunat Itu hati? bagi Kenapa? orang bangsa Yahudi Ya. dulu. Dengerin, Itu untuk bangsa Yahudi. gini. Sunat lahiriah, sunat kulub itu ya, yang jadi saksinya siapa? Orang-orang yang hadir di situ yang ada perayaannya sunat. Semua orang menyaksikan bahwa dia melakukan sunat sesuai perintah Tuhan. Nah, sunat hati urusannya kepada siapa? Kepada manusia itu dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu sunat hati. Itu yang paling Jadi, penting. Itu ya. oh, enggak juga, justru sunat. Bagaimana hati kamu bisa kita. melakukan hal yang sabar? Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang rohani tanpa melakukan hal yang fisik? Perintah Tuhan suruh bersunat katan, tapi kau tidak bersunat katan, hati doang. Enggak menuruti firman Tuhan. Gitu. Ini lagi, dengar ya. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, itu dia. Jelas. Siapa pakai penulisnya? dalil. Siapa penulisnya itu? Penulisnya siapa? Penulisnya siapa? Paulus. Filipi. Paulus. Yes. Dengerin. Itulah dia dibawakan. Oke. Nah, gitu dia. Paulus itu rasul. Oke, Paulus disunat enggak? Disunat. Bersunat sunat dia. enggak? Ada. Hah? Ada dalilnya. Tunggu dulu. Dia Pernah suruh aku orang baca. nggak usah dia menyuruh orang nggak usah sunat, dia sendiri sunat. Waras Iya, itu. tapi dia Waras. dikirim kepada orang-orang yang tak bersunat. Petrus dikirim kepada orang-orang yang bersunat. Rasul-rasul Yesus itu. Paulus Itu disunat, dia. tapi Jadi Paulus dibenarkan disunat. semuanya. Asal Dengar. hatimu lah sunatkan dari bentuk Dengar. kejahatan. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus tidak berlaku baginya. Sementara dirinya sunat.
Paulus di situ, lahiriah itu nggak penting lagi. Sakit jiwa namanya itu. Hatimu lah jauhkan Orang dari bentuk kejahatan. dia melarang sekarang orang itulah bersunat. ajaran Paulus Apa itu. katanya? Barang siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus tidak akan berlaku bagimu. Sementara dirinya sendiri sunat. Disunat. Iya disunat dia, tapi kan dia juga dikirim kepada orang-orang yang tak bersunat. Berarti dia itu Kristus nggak berlaku baginya karena Makanya dia mengajarkan kulit katan hatimu lah sunat dari bentuk kejahatan. Itulah ajaran Paulus. Hebat Paulus daripada Tuhan menjelma. Hebat Paulus. Iya, Paulus itu kan rasulnya. Tentu apa yang dikatakan Paulus sudah benar karena dia sudah dipercayakan. Dia sudah dipercayakan sebagai rasul. No comment. Lebih hebat Paulus dari Hasem, maksudmu gitu? Ya Hasem dong lebih hebat. Kenapa perintah Hasem untuk memotong kulit kau bantah dengan Paulus? Kan Yesus yang mengirim Paulus itu kepada orang-orang yang tak bersunat. Hasem memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk pada Abraham dan keturunannya untuk disunat. Yeskel 44 nomor 9 juga diperintahkan. Datuk, Muhammad di mana ditulis di Al-Quran disunat? Muhammad di mana ditulis? Al-Quran bukanlah biografi. Ya, jadi kenapa kalian sok-sok congor kalian itu sunat kalian bilang? Sedangkan Muhammad aja nggak bersunat. Dengar dulu. Salah satu kami pun seperti itu. Paulus dikirim kepada orang. Dengar dulu, jangan kejang-kejang. Di dalam kami jawab, aku jawab. Tahanmu terhadap Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersunat. Ya. Mantap. Dalilnya Datuk. Ada dalam sebuah hadis dikatakan salah satu kemuliaanku adalah aku lahir dalam keadaan bersunat. Di dalam keyakinan orang-orang Yahudi ada 12 orang yang lahir dalam keadaan bersunat. Betul Bang Billy? Jangan kejar-kejar sunat. Betul Billy? Sunatlah kulit katan hatimu itu yang paling penting. Di dalam Filipi. Bang Billy, di dalam Filipi 3 ayat 2 dan 3. ada nggak 12 orang yang lahir dalam keadaan sunat? Iya, betul. Termasuk Noah, termasuk Musa, termasuk Adam. Adam, betul. Noah, Musa tidak ada di dalam Bible dikatakan dia bersunat, tidak pernah disampaikan. Iya. Tunjukkan kalau Musa bersunat. Billy, Iya, tunjukkan ini Musa pakai bersunat. dalil lagi. Dengar Billy. Iya. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Ulangan itu kitab Musa itu. Ulangan kitab Musa. Kasihi Tuhan itu dengan Keluaran 33 nomor 1. Makanya kalian itu hanya lahiriah aja kalian Kasihilah Tuhanmu apa? Itu merendahkan diri, mematuhi hukum-hukum Taurat. Ini Allah sendiri yang berbicara di Ulangan 3. Musa yang berbicara ini. Menuliskan ini Musa. Kalian itu agama pendompleng, penumpang gelap. Pak Dato. Penumpang gelap. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau. Sekarang sunat hati itu bagaimana? Coba. Maksudnya sunat hatimu ini jauhkan dari pikiran. Dalilnya mana? Dalilnya. Itulah dia. Jangan begitu dong. Kan kamu menjelaskan sunat hati ini lebih tahu dari kami. Nah, bagaimana sunat hati itu? Dalil ayatnya bagaimana? Imamat 22 ayat 1 sampai 3. Jika Sunat seorang hati, ya. dalam keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, sunatlah, jauhkanlah dari kebaktian. Itu maksudnya. Jadi nggak ada kata sunat hati ini. situ. Itu pengertiannya. Dibuka beli. Ada nggak sunat di situ? Nggak ada. Nggak ada. Wah, mampus lah. Enggak, yang harus kita kejar sunat hati itu Yeremia seperti 4. apa? Bang Billy, ini nih dalilnya. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memandangkan. Coba Datu cari karena di perbuatan di jahatmu. HP, coba cari di HP Datu. Sunat Jelas ya. kulit katan Perbuatan dan hati jahatmu ada dua. itulah Ada dua disunat sunat. ya. Perbuatan jahatmu sunat. Itu maksudnya. Harus dua, Darmi. Kamu nggak boleh menghilangkan sunat katan juga, itu perintah Tuhan. Oke, kalau mau sunat boleh juga. Kami Advent boleh bersunat, nggak dilarang. Nah, Boleh. Tapi ya dulu waktu kau punya suami, istri kau waktu punya suami kau bersunat nggak?
Enggak bersunat dia. Astaga, boleh bersunat, Darmi. boleh enggak? Nggak enak dong kalau Boleh. begitu, Darmi. Bau. Enak juga kok, enak juga. Makanya jadi dua jadi. Kacau kok, Darmi. Darmi. Apa bedanya yo? Nanti kan digesernya kulitnya itu, dibersihkan juga kan, dicuci pakai sabun, bersih dibuat. Aduh, itu kan Kau hanya isap itu, lahirnya itu. Oh, apa Bang Billy? Darmi, kau isap itu. Enggak lah, itu udah melebihi dosis itu kayak gitu ah. Itu enggak ada seperti itu gaya-gaya di dalam firman Tuhan. Itu sudah di luar. Itu udah gaya-gaya iblis seperti itu. Emang diajarin di Bible gaya-gayanya? Menurut tahu saya. Enggak ada. Kacau. Di Alkitab pun enggak ada ditulis Nah, disuruh terus kau bilang seperti melebihi itu. dari mana? Cuman, Kalau melebihi ya, itu di mana? bagaimana pasanganmu supaya nyaman, supaya betah, ya lakukan apa yang terbaik Ya, sesuai diajarin di mana? Diajarin di yang mana? penting, Di Bible. yang penting jangan Bible suami diajarin di orang kau mana? gitukan. Yang Di penting Bible yang sudah diajarin di diberkati mana? di gereja, bebas mau suka hatimu mau bagaimana. Yang penting Di Bible diajarin masih di di mana? dalam Gaya-gaya kebenaran. Itu dia. Gaya-gaya diajarin di mana? Nggak ada ditulis di dalam Alkitab gaya-gaya mau main. terus kau Masa bilang iya? melebihi, Masa mau mau melebihi gaya-gaya ajaran mau itu kayak dari gitu mana? aja ditulis di Alkitab, gimana sih kalian? Tahunya Kau kita bilang memasukkan ke melebihi. lubang itu. Loh. Sedangkan binatang Pertanyaannya tahu tadi kau bilang melebihi. cara Weh, Kalau netizen melebihi parah pasti ada ini. ajarannya dong. Woi, netizen parah lu, kokop. Apa yang kan dikokop? manusia, sedangkan binatang tahu kayak mana cara dia supaya punya anak. Masa manusia Bagaimana? nggak Tadi tahu? gini loh, ini Gimana sih? pernyataanmu kau bilang melebihi. Yang melebihi apa? Ya tadi kan dibilang Rasanya, Bang Billy, rasanya tuh bukan rasa-rasa katanya. rada. Kalau kau Ada bilang kayak melebihi, cinta berarti gitu ada rasanya. ajarannya. Aku bergetar mulutku ucapan seperti itu karena aku menjauhkan perkataan-perkataan yang tak berguna. Tadi gitu kau loh. bilang melebihi ajaran, berarti ada diajarkan dong. Mana ajarannya? Itu yang ku kejar Nggak sekarang. ada di dalam Kenapa kau kekristenan bilang nggak ada melebihi? diajarkan cara bagaimana kenapa kau bilang bersetubuh, melebihi? nggak ada. Ya kenapa Nggak kau bilang melebihi? Ya karena nggak pernah kurasakan seperti itu, Ya, kau nggak bilang pernah ajaran di disuruh Bible. aku Tadi kau seperti itu spesifik oleh ngomong loh. suamiku. Kau spesifik ngomong Nggak pernah. melebihi ajaran di Bible. Di mana? Karena Mana? menjijikkan lah kurasa seperti itu. Loh, betul. Tadi kau ngomong melebihi ajaran di Bible. Apa yang diajarkan yang mana? menjijikan, Darmi? Nggak ada Darmi, apa yang diajarkan. menjijikan? Udahlah weh. Darmi, kayak apa gitu yang janganlah. menjijikan tadi kau bilang? Itu mengganggu di pikiranku perkataan. Ya, ntar dulu kau bilang kan menjijikan. Apa itu menjijikan karena nggak sudah dimasukin atau gimana? Yang tidak menguatkan imanku, nggak usah kita jelaskan ya, nggak usah. Ya, ini kan masalah kita ini manusiawi berbicara biasa, Darmi. di hadapan 1.500 penonton Iya, loh. kan Kita di sini sunat, bicara harus Darmi. yang sopan. Ya, oke. Ya, Sunat jelas, itu Kak. di dalam kekristenan, kulit Gimana akan sih, hatimu dari bentuk kejahatan. Itulah yang dimaksud Paulus ya. Dia dikirim kepada orang-orang yang tidak bersunat. Tapi kalau kita juga bersunat tidak dilarang. Gitu dia. Oke, jadi nanti kalau kau misalnya Oke, dapat main lah. suami, Jangan lagi calon ke situ. suami, nanti orangnya bersunat, kau mau nggak itu? Ya kalau dia advent nggak Ami. apa-apa. Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mau dong. Kenapa nggak mau? Oh ya. Mantap Darmi. Teman-teman, terima kasih ya guys udah follow aku nih, udah bisa open cam, udah bisa kasih data, mantap sekali. Terima kasih ya, God bless you all teman-teman netizen gitu. Jadi Darmi, kalau kita tidak bersunat lahiriah melanggar Torah nggak itu? Karena setelah sudah Paulus, kami ini Enggak, sudah Taurat, diajarkan aku ngomong Taurat, sunat Taurat. lahiriah. Sunat hati bukan lagi lahiriah ya. Kalau di Tapi Paulus Taurat disunat itu gimana? memang wajib Tolong. perjanjian Allah Tadi, kepada oke, Abraham. betul. Itu bani Israel. Betul, Yes. terima kasih Darmi. Ya kita di sini setuju, oke. Ya. Betul. Tapi Paulus disunat Ya. gimana tuh? Ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu dia disunat ya kan nggak salah. Nah, kenapa kami sekarang Berarti diajarkan tidak dia bersunat? percuma Yesus mati buat gimana tuh ayatnya tadi Datu? Percuma kematian Yesus ada itu. bagi orang yang disunat. Nah, gimana jadi tuh? Paulus disunat, berarti percuma Yesus mati bagi Paulus. Iya, makanya Filipi 3 ayat 2 itu hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap
pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah Yesus tak terhadap berguna. penyunat Biasa aja dong yang anjingnya, palsu. jangan Tanya anjing-anjing. Paulus itu, Karena kitalah orang Biasa aja dong anjing-anjingnya. Dengar ini kata Paulus. Tunggu dulu, ini kata Paulus, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Itulah perkataan Paulus. Itu dia. Udah, deal. Barang Kita barang teruskan. siapa yang bersunat, Kalau Iya, kalian bersunat ya nggak apa-apa, nggak ada diharamkan itu kan. Aku Dan kalau aku ya, kalau kami ajaran maka Paulus Advent tidak nggak ada berlaku diajarkan bagimu. diharamkan Maka Yesus tak bersunat. berlaku bagimu. Gitu dong. Betul Darmi, mantap. Karena Paulus didatangkan kepada orang-orang yang tak bersunat. Petrus dia didatangkan kepada orang-orang yang bersunat. Nah, itu Enggak, ya. Gitu. kau Jadi tadi bersunat, jawabnya nggak begini masalah. harusnya Darmi. Darmi, Nggak ada aku dosa ajarin itu. kau. Kau harusnya jawabnya begini, kenapa harus disunat? Karena dia adalah orang Yahudi. Gitu Darmi. Dia mengikuti hukum Yahudi walaupun dia setengahnya Iya. Romawi, begitu. Iya, kan sudah aku jawab terakhir kan? Karena itu adalah perjanjian Allah kepada Abraham, kepada Bani Israel. Gitu dia. Kan Paulus mengaku dia punya dua warga negara, Yahudi dan Romawi. Yahudi dan Farisi. Iya, jadi ada warga negaranya ada dua dia. Itu. Guys, jadi gini ya, nanti kalau kedatangan Tuhan kita itu pun, mana ada dipanggil agama ini kemari, agama ini kemari, enggak loh. Kita hanya nanti, Darmi, agama yang paling benar adalah Islam. Coba lihat, ada dalilnya tuh. bukan, agama yang tidak- paling benar adalah yang menuruti hukum-hukumnya. Itu yang benar. salah. Jangan Agama kita yang dulu benar. bawa nama, dalilnya? Mana jangan dulu dalilnya? nama-nama ya, jangan dulu Mana nama-nama. dalilnya? Agama yang Karena benar manusia adalah yang mana? buat nama agama. Kalau dalilnya? Islam No, ada Darmi. datanya. Kalau Islam, Cuma inna Islam dina aja yang indallah agama. Islam. Islam berhari Sabat. Inna dina indallah Islam. Islam Apa berhari itu Sabat, artinya? pembeli. Apa artinya itu, Kristen Bang bersahabat, Arif? Kristen. Kristen Bang Arif, Minggu apa kayaknya. artinya itu tadi? Artinya apa tadi itu? Bahasa Arab. Sesuaikah Islam ke-10 hukum? Sesungguhnya agama yang aku ridhoi di sisiku adalah Islam, agama Islam. Iya, Darmi. Cuma Islam yang agama. Gimana sih, Darmi? Enggak loh, Allah itu tidak punya nama agama. Dia hanya Itu ada dalil mempunyai- ayatnya kok. Enggak loh. Tahu, dulu. peraturan Allah itu yang harus kita patuhi. Siapa Darmi. yang setia kepada hukum-hukumnya, Yesus kan berkata, Budarmi, jika keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak berhak untuk menduduki kerajaannya Allah, kan gitu kan? Nah, itu Waduh. Yesus yang berkata itu. Jika Berarti keagamaanmu, standarnya Farisi. iya kan? Gimana tuh Darmi? Bantah itu Darmi, perkataannya Yesus itu. Jikalau kehidupanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau tidak Jika- akan masuk kerajaan surga. Jika keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak berhak menduduki kerajaan surga. ya. Lakukanlah dan perbuatlah apa yang mereka ajarkan kepadamu. Apa? Torah. Iya, hukum. Torah. Hukumnya itu. Dan hukumnya, Hmm. nah, itu yang kita patuhi. Maka engkau menjadi umatku, kan katanya. Makanya ada ayatnya di dalam, tunggu ya, ini ya, sebentar dulu. Hukum Allah, ini ya. Tadi kau menghina Wahyu, orang. sekarang tadi kau tahu kalian di mana hukum Tadi kau sebelum menghina itu berada? orang-orang Farisi. Bang Tadi kau Billy. menghina orang Farisi. Sekarang Tunggu kau dulu Bang Billy. nggak konsisten. Hukum Makanya jangan jadi murid Paulus. Paulus itu benci terhadap Farisi. Padahal dia sendiri Farisi. Farisi yang mana sekarang? Farisi yang munafik. Itu maksudnya yang munafik. Nah, Oke, dengarkan sekarang dulu. saya tanya, Paulus Satu. Farisi yang baik atau jahat? Kalau siapa? Paulus. Paulus Farisi baik atau jahat? Farisi yang baik, yang rendah hati. Kok dia bunuh orang? Dulu sebelum bertobat. Berarti dia Farisi apa? Dulu sebelum bertobat, Paulus memang Iya. menganiaya umat-umat Iya, Yesus. waktu dia sudah menerima Yesus, dia bukan Farisi lagi. Dia sudah keluar dari sistem yang namanya Judaism, Yahudi, keluar dia. Makanya pertanyaan aku tadi, apakah Paulus Farisi yang baik atau jahat? Ternyata kalau membunuh itu jahat atau baik, Darmi? Itu kalau yang masa lalu Paulus itu kita nggak hitung lagi. Iya, Kita berarti hitung Paulus sewaktu waktu dia menjadi bertobat. Farisi baik atau jahat, Darmi? Iya, Farisi yang bagaimana? Kan ada Farisi yang munafik,
Ada Farisi yang mengenal waktu Tuhan. Paulus menjadi Farisi, dia jahat atau baik? Jahat sewaktu dia menjadi, sebelum bertobat jahat dong. Jahat, betul. Heeh. Jadi Makanya Farisi dia jahat ya. dipilih. Iya, membunuh pun dia kan, membunuh, menganiaya Farisi umat-umat jahat Yesus. berarti. Dulu sebelum dia dipilih Yesus, setelah dipilih, Ah. maka dia meninggalkan semua kejahatannya gitu. Setelah dipilih dia udah ke Farisi lagi kan gitu. Iya, tapi menjadi Farisi yang benar, yang baik. Enggak, udah meninggalkan Farisi dia. Gimana menjadi benar orang meninggalkan semua? Iya, Farisi yang ditinggalkan itu Farisi yang itu tadi, yang munafik, ya. Yang Sekarang munafik kalau yang dia masih ditinggalkan. Farisi, kenapa dia mengajarkan tidak sunat? Kalau dia masih Farisi gimana sih? Tidak lagi diajarkan Paulus sunat, malah dikatakan di dalam Filipi tadi, sunatlah kulit katan hatimu dari bentuk kejahatan. Itu sekarang yang Sekarang diajarkan. pertanyaan saya, sunat hati dan sunat katan itu dua perintah yang berbeda atau sama? Itu kan bagi orang Yahudi, kalau sunat Dua perintah yang berbeda fisik. atau yang sama? itu Dua peraturan yang beda itu sama? Saya tanya. sama sebenarnya. Maksudnya sunat itu Oh, artinya sebenarnya. membersihkan diri. Sebenarnya. Ya. Sunat artinya membersihkan dirimu dari bentuk kejahatan. Itulah artinya disunat. Kalau Jadi kalau sunat fisik, itu berarti artinya itu apa? Itu analogi gitu. sunat hati itu sunat itu artinya membersihkan Ya. diri dari segala kejahatan. Nah, Jadi itu dia. boleh dipilih antara dua itu. Ya boleh bersunat, boleh tidak, itu dia. Boleh Kami umat bersunat, Advent bukan gini, bukan boleh begitu. bersunat, nggak boleh ada salah. Boleh bersunat kulit katan secara harfiah, boleh bersunat secara hati begitu, harus dipilih. Iya bisa. Karena